Kasus gizi buruk kembali terjadi di Kabupaten Serang bagian timur. Seekor buaya ditangkap warga di Desa Hatusua, Kabupaten Serang bagian barat. Dari Studio Gunung Nona, Ambon, inilah Warta Maluku. Selamat pemirsa Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Maluku kembali hadir menjumpai Anda melalui program berita Warta Maluku edisi hari ini Kamis 28 Februari 2019. Dan selain kedua berita utama tadi, tim kami juga telah menyediakan sejumlah informasi lainnya hasil liputan tim redaksi kami sepanjang hari ini. Saya Abraham Soni Soplantila. Dan saya Nipari Nusa, kita ikuti berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, saudara, kasus gizi buruk kembali ditemukan di Kabupaten Serang bagian timur. Gizi buruk diderita 5 anak di Kecamatan Wakate, 1 di antara mereka meninggal dunia. Belum sampai 1 tahun kasus gizi buruk kembali terjadi di Kabupaten Serang bagian timur. Sebelumnya ditemukan 40 kasus gizi buruk di daerah itu sepanjang tahun 2018 lalu. Sekitar 2 pekan lalu kasus serupa terjadi lagi. 5 anak di Kecamatan Watu Bela Kesui dikabarkan menderita gizi buruk. Mereka terpaksa dilarikan ke puskesmas setempat untuk mendapatkan perawatan karena berat badan yang menurun drastis. Meski sempat dirawat, salah satu dari 5 anak itu meninggal dunia setelah ditangani di puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan Serang bagian Timur, Abbas Rumatumerik, saat dikonfirmasi mengakui adanya temuan kasus gizi buruk tersebut. Menurut Rumatumerik, penderita gizi buruk sudah mendapat penanganan pertama, namun salah satunya tidak tertolong. Gizi buruk dari Tamil Timur itu ada 5, 1 meninggal di sana, dan keempat sementara menurut ke sini, tapi dua sudah dirawat, 2 masih di kampung. Nah itu rawat di puskesmas. Yang keduanya ini masih di pulau-pulau. Nah sehingga untuk kondisi ini susah untuk dirujuk ke ini. Tapi ada upaya dari puskesmas kalau bisa ada petugas yang datang. Rumatumerik mengatakan saat mendapat laporan tentang kondisi 5 anak tersebut, pihaknya ingin merujuk mereka ke Rumah Sakit Umum Daerah Bula. Namun karena kondisi geografis dan cuaca buruk, proses rujukan belum dapat dilakukan. Terkait pelayanan kesehatan di Puskesmas Wakate, Rumatumerik mengungkapkan pelayanan sudah diberikan secara maksimal. Sementara itu kondisi 4 anak lainnya diinformasikan terus membaik. Berat badan mereka berangsur pulih. Pihaknya terus memantau perkembangan para penderita gizi buruk tersebut. Bila kondisi cuaca mulai normal, para penderita akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Bula. Mengantisipasi berbagai kemungkinan, tim medis juga akan diturunkan ke Wakate untuk memberikan perawatan lebih lanjut. Dari Bula, Serang bagian Timur, kontributor TVRI Mansur Boinau melaporkan. Saudara, aksi brutal yang dilakukan seorang pria berinisial AT membawa petaka bagi 7 orang warga di Desa Jikumerasa, Kabupaten Buru, Rabu kemarin. Aksi pembacokan membuat ke-7 korban dilarikan ke rumah sakit. Insiden itu bermula ketika pelaku berinisial AT keluar dengan sebilah pedang dan menari di badan jalan. Dari penuturan Ilham, salah satu korban pembacokan, menyebutkan pelaku keluar dengan benda tajam sambil menari di jalan. Pelaku AT kemudian terlihat berlari mengejar warga yang berada di sekitarnya. Warga yang ditemui pun dibacok pelaku satu persatu. Sebagian warga lain yang melihat aksi pelaku dengan cepat menyergap pelaku dan memukul pelaku yang telah hilang kesadaran. Naasnya, ke-7 korban, diantaranya RN, PA, NB, LK, SN, IR, dan IM akhirnya dilarikan ke rumah sakit. 3 diantaranya menjalani operasi dan 4 mengalami luka ringan. Dia pergi tidur di rumah yang diambil parang ini. Terus setelah diambil parang, dia keluar. Langsung dia sistem cekan Cakalele, begitu Cakalele Saut Buru.
Dia cekelele sawah buruh, terus dia pakai kain pengen kepala itu, selayarnya itu. Terus dia potong itu Ibu Safian. Kita dia potong Ibu Safian, dia potong lagi Bapak. Saat saya melihat Bapak sudah terpotong, saya ikut lari karena dia mau potong lagi, tambah lagi. Terus saya blok sama tangan saya, terus putus, terus dia mau tikam lagi sini saya. Harapannya supaya pelakunya diberi hukuman saja sesuai setimpal dengan apa yang dibuat sekarang. Setelah dirawat, 2 dari ke-7 korban kini dibolehkan pulang ke rumah. Sementara 5 lainnya masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Lala Namlea. Pelaku kini ditahan di Mapolres Pulau Buru untuk menjalani pemeriksaan. Dari Namlea, Eren Stasi Jawa melaporkan. Saudara, ratusan tenaga honorer kategori 2 melakukan aksi demonstrasi di kantor Wali Kota Ambon siang tadi. Mereka keberatan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Selain itu, mereka menolak tes seleksi P3K karena gaji yang dibebankan oleh APBD. Sambil membawa sejumlah pamflet dan spanduk, ratusan tenaga honorer kategori 2 menggelar aksi demonstrasi di depan halaman kantor Wali Kota Ambon. Dalam aksinya, para demonstran menolak mengikuti tes seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang dibebankan oleh anggaran APBD. Ketua Forum Honorer kategori 2 Kota Ambon, Hashim Raidi mengatakan, perekrutan tenaga honorer kategori 2 menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sangat tidak berkeadilan. Menurut Raidi, sesuai janji mantan Menpan Asman Abnur, tenaga honorer kategori 2 yang akan diselesaikan adalah mereka yang mengikuti tes di tahun 2013. Namun, tenaga K2 yang mengikuti tes di tahun 2005 itu diangkat menjadi ASN, sisanya menjadi tenaga P3K. Mereka menilai pemerintah tebang pilih dalam perekrutan tenaga honorer kategori 2 menjadi ASN. Ini juga itu sangat tidak berkeadilan. Dalam hal ini yang direkrut itu cuma tenaga guru, terus penyuluh sama tenaga kesehatan. Sementara di dalam batang tubuh K2 ini bukan saja instansi-instansi itu, sementara yang ada operator yang sudah bekerja juga sama dengan kita. Jadi kita minta kalau memang pemerintah pusat bijaksana untuk mengeluarkan aturan, marilah kita sama-sama lah. Jangan ada yang disakiti. Kalau memang mau rekrut, ya seluruhnya direkrut. Jangan ada yang tertinggal karena nasib kita ini semua sama. Kita mau supaya semua teman-teman merasakan apa yang kita rasakan seperti guru yang nanti direkrut. Aksi demonstrasi tenaga honorer kategori 2 mendapat respon pemerintah Kota Ambon. Beberapa perwakilan Forum Tenaga Honorer kategori 2 menemui Sekretaris Kota Ambon Agila Tuheru. Sekretaris Kota Ambon berjanji aspirasi pendemo akan disampaikan ke Wali Kota Ambon. Mereka agak sedikit keberatan kalau memang nanti perekrutan tenaga honorer K2 ini kemudian diangkat jadi P3K, jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mereka keberatan. Mereka ingin kalau mau nih mestinya ASN. Karena teman-teman mereka yang semula itu sudah diangkat jadi ASN. Mereka punya persekutuan guru honor K2 ini, mereka mungkin akan bicara juga di tingkat pusat. Tapi mereka ini nanti besok Pak Wali terima mereka seluruhnya, yang ada tersisa ini kurang lebih 534, kurang 7 yang meninggal. Nah, Pak Wali besok terima mereka, akan menerima mereka punya aspirasi, ya. Ya, aspirasi mungkin nanti kemudian kita bicarakan juga di tingkat pemerintah pusat. Usai mendengar penjelasan Sekretaris Kota Ambon, para demonstran membubarkan diri dengan tertib. Minggus Noya dan Lamarunga melaporkan. Sementara itu, Saudara, pasca konflik Latu Hualoi, pemerintah Provinsi Maluku bersama aparat keamanan terus mengupayakan rekonsiliasi dan rehabilitasi di lokasi yang terimbas konflik. Upaya ini dikebut agar aktivitas masyarakat di kedua negeri kembali normal. Upaya rekonsiliasi di tengah masyarakat negeri Latu dan Hualoi terus dilakukan. Upaya ini beriringan dengan rehabilitasi berbagai kerusakan yang terjadi saat konflik kedua negeri beberapa waktu lalu.
Langkah rekonsiliasi dan rehabilitasi diprioritaskan agar kondisi keamanan di antara kedua negeri bisa kembali normal. Pemerintah Provinsi Maluku yang didukung TNI Polri telah mendata sejumlah kerusakan yang terjadi dalam konflik Latu Hualoi baru-baru ini. Kapolda Maluku, Irjen Pol Royke Lumowa menegaskan upaya mengembalikan situasi di negeri Latu Hualoi menjadi prioritas. Menurut Kapolda, upaya ini dikebut agar kehidupan sosial masyarakat di kedua negeri bisa kembali berjalan normal. TNI Polri, Pak Panglima backup betul, Pak Danrem, sehingga sekarang ini kan sudah normal, masuk pada tahap rekonsiliasi, ya, pendamaian, dan pemerintah daerah sudah masuk pada tahap rehabilitasi dan restrukturisasi sekolah-sekolah yang rusak, ya, sistem pendamaian. Dan ini sudah terlihat, ya mudah-mudahan ke depan mereka bisa akur lagi sehingga tidak mudah lagi terprovokasi, ya. Aku sebelah kampung saya. Kapolda Maluku juga mengimbau masyarakat negeri Latu dan Hualoi untuk tidak lagi mudah terpancing isu menyesatkan. Masyarakat juga diajak untuk bersama menciptakan suasana kondusif agar interaksi sosial di antara kedua negeri bisa berangsur pulih. Yaser Tuarita, Kurniawan melaporkan. Saudara, seekor buaya berukuran 2 meter ditangkap warga di Desa Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram, bagian barat. Buaya tersebut dijaring warga yang kesal lantaran ternak mereka ludes di lahapnya. Buaya berukuran 2 meter ini ditangkap warga Desa Hatusua Rabu sore. Buaya ini ditangkap setelah warga membuat jebakan di sekitar tempatnya muncul. Warga Desa Hatusua nekat menjaring buaya ini lantaran kesal ternak mereka hampir tiap hari dilahap buaya tersebut. Buaya ini dijaring dengan menggunakan umpan sepotong daging yang diletakkan di pesisir pantai desa. Setelah ditangkap, buaya tersebut langsung dievakuasi petugas BKSDA Maluku bersama petugas kepolisian setempat. Rencananya buaya tersebut akan dilepas liarkan ke habitatnya di perairan Seram Utara. Yaser Tuarita, Kurniawan melaporkan. Saudara, antisipasi gangguan keamanan jelang pemilihan umum dan pemilihan legislatif April mendatang, Kepolisian Resort Pulau Buru melakukan patroli skala besar di Namrole, Buru Selatan Rabu malam. Sejumlah kantor dan tempat di Namrole dipantau ketat aparat kepolisian. Usai melakukan apel malam di halaman aspal Polsek Namrole Buru Selatan, petugas Kepolisian Resort Buru bersama personel Brimob Subden 3A Pelopor Rabu malam menggelar patroli skala besar. Patroli dilakukan untuk kesiapan jelang pemilihan umum dan pemilihan legislatif April mendatang, sekaligus memantau Kamtibmas di wilayah hukum Polres Pulau Buru. Kapolsek Namrole, AKP Yamin Selayar mengatakan, kurang lebih 40 personil yang diturunkan saat menggelar patroli skala besar di sejumlah lokasi. Sasaran patroli skala besar di Namrole semalam dilakukan pada kantor KPUD, kantor Bawaslu, sejumlah sekretariat, posko pemenangan pasangan calon, serta pasar Namrole dan sekitarnya. Masyarakat dihimbau agar bersama aparat keamanan dan pemerintah dapat terus menjaga situasi dan kondisi yang kondusif jelang pesta demokrasi nanti. Dari Namrole Buru Selatan, Ernst Stasi Jawa melaporkan. Saudara, kasus dugaan korupsi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Wesamu terus bergulir. Anggaran yang diperuntukkan untuk membantu masyarakat itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Kasus dugaan korupsi ADD dan DD di desa tersebut akan diusut Kejari Seram bagian barat. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Seram bagian Barat, Junita Saetapi, mengatakan pihaknya menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku untuk mengusut kasus dugaan korupsi alokasi dana desa di Desa Waisamu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian Barat, Provinsi Maluku. Junita menyebutkan BPKP dilibatkan guna memastikan terjadinya dugaan korupsi di desa tersebut.
Selain itu, dengan adanya audit BPKP dapat menguatkan proses penyelidikan penggunaan dana desa 200 juta untuk ADD dan 200 juta untuk dana desa pada tahun 2016 lalu. Dalam proses penyelidikan, pejabat Waisamu dan sebagian staf desanya telah diperiksa. Terkait dugaan hasil pemeriksaan, Saitapi menjelaskan masih butuh pendalaman dan pengumpulan data serta keterangan. Kejari Piru juga akan bertindak profesional untuk menangani kasus tersebut. Kasus penyalahgunaan dana desa ini untuk sementara masih tahap status lidik. Jika sudah ada bukti yang kuat dari tim audit BPKP Provinsi, Kejari Seram Barat akan meningkatkan status kasus yang mengakibatkan kerugian negara ini. Dan hasil audit inspektorat serta tim teknis juga sudah kami dapatkan. Hanya saja untuk kewenangan menghitung kerugian keuangan negara kan kami serahkan ke pihak BPKP Provinsi Maluku. Dari tim penyidik sudah lakukan ekspos ke sana, kalau tidak salah 2 minggu lalu. Dan dari hasil ekspos itu ada permintaan dokumen-dokumen data dukung. Data dukung supaya bisa membantu tim investigasi audit BPKP Provinsi Maluku untuk membantu kami menghitung kerugian negara penyalahgunaan dana desa. Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus Yunita Saitapi, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi dan hasil audit tim Rekrut Kabupaten Serang bagian Barat serta tim teknis juga sudah didapatkan. Untuk itu pihaknya menggandeng BPKP Provinsi Maluku dalam menghitung kerugian negara. Perkembangan selanjutnya belum dapat dipastikan mengingat audit BPKP itu membutuhkan waktu. Bila hasil audit dirampungkan, Kejaksaan Negeri Seram bagian Barat akan melakukan penindakan kepada mantan pejabat Desa Waisamu. Dari Piru, Seram bagian Barat, Wahid Hukul melaporkan. Saudara, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku telah meningkatkan status Jalan Pulau Haruku dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Peningkatan status ini agar meningkatkan akses masyarakat di Pulau Haruku. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, Mirta Ponto, kepada wartawan di Ambon. Menurutnya, ruas jalan lingkar Pulau Haruku, mulai dari Desa Aboru, Hulaliu, Pelau, dan beberapa desa lainnya merupakan jalan kabupaten. Namun dengan terbitnya SK Gubernur Maluku nomor 273 tahun 2016, status jalan ditingkatkan menjadi jalan provinsi. Sesuai dengan SK jalan jalan provinsi tahun 2016, segmen jalan Haruku sampai Aboru itu adalah dulunya segmen jalan kabupaten Maluku Tengah, kemudian lewat SK Keputusan Gubernur Maluku tahun 273 tahun 2016, jalan tersebut ditingkatkan statusnya menjadi jalan provinsi. Untuk itu, sesuai pendanaan yang ada, kita akan mencoba menanganinya. Memang di tahun sekarang ini, tahun 2019, dengan keterbatasan pendanaan, segmen tersebut belum ada tercover pendanaannya. Mudah-mudahan nanti di APBD perubahan mungkin kita bisa usulkan untuk penanganan ruas tersebut. Khususnya sementara mungkin dari Haruku menuju Oma. Dijelaskan selain jalan lingkar Pulau Haruku, pemerintah juga akan meningkatkan status beberapa jalan yang ada di Maluku. Jalan provinsi nantinya akan ditingkatkan menjadi jalan nasional. Hal ini agar jalan yang ada di Maluku bukan hanya diperhatikan oleh pemerintah provinsi saja, namun juga menjadi perhatian dari pemerintah pusat. Ongen Limbar, John Rahalu melaporkan. Sementara itu, saudara, masyarakat di Kecamatan Saparua mengeluhkan kondisi jalan di Kota Saparua, Kabupaten Maluku Tengah yang mengalami kerusakan cukup parah dan terkesan tidak diperhatikan oleh pemerintah. Mereka berharap pemerintah dapat memperbaiki kerusakan jalan agar akses transportasi tidak terganggu. Sudah belasan tahun kondisi jalan rusak di kota kecamatan tertua di Saparua dibiarkan begitu saja. Tidak ada perhatian sama sekali baik dari pemerintah Kabupaten Maluku Tengah maupun pemerintah Provinsi Maluku untuk memperbaikinya. Warga berharap pemerintah dapat memperhatikan kerusakan jalan yang menurut mereka sangat berbahaya
bagi pengendara bermotor. Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, Mirta Ponto, kepada wartawan mengakui ada beberapa ruas jalan yang mengalami penurunan kondisi dengan kondisi rusak sedang menuju rusak berat, yakni di ruas Jalan Saparua menuju Desa Haria. Khusus untuk Kota Saparua yang mengalami kerusakan parah, Dinas Pekerjaan Umum Maluku kesulitan untuk menangani karena kewenangannya berada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tengah. Karena itu, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Maluku Tengah dalam menangani persoalan jalan di Kota Saparua. Ya, dari Saparua ke Itawaka, Saparua Haria, memang ada beberapa titik segmen yang mengalami penurunan kondisi dengan kondisi rusak sedang menuju rusak berat, yaitu salah satu ruas yang agak signifikan yaitu di Saparua Haria, khususnya di dalam Kota Saparua. Namun secara penanganan mungkin kita akan menanganinya bersama-sama dengan kabupaten sesuai dengan tingkat kewenangannya, yaitu jalan provinsi akan menangani tahun ini untuk diberkalakan dari rusak berat, mudah-mudahan bisa menjadi baik. Kemudian nanti segmen lainnya di dalam Kota Saparua itu yang merupakan kewenangan jalan kabupaten akan ditangani melalui pendanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah. Sedangkan yang Saparua Itawaka sesuai dengan pendanaan yang ada lewat dana APBD, perlahan kita perbaiki jalan-jalan yang mengalami kerusakan. Mudah-mudahan dari tahun-tahun ke depan kondisinya bisa, seluruh ruasnya bisa menjadi baik. Namun fokus kita pada tahun ini selain Itawaka, kita fokus ke yang jalan dalam Kota Saparua. Mirta mengakui Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku kesulitan dalam menangani persoalan jalan di Kecamatan Saparua karena terbentur aturan. Pekerjaan jalan di Kecamatan Saparua hingga saat ini masih menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tengah karena status jalannya adalah status jalan kabupaten, bukan provinsi. Ongen Limba dan John Ralahalu melaporkan. Sementara itu, Saudara Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon Yusuf Wali memastikan perbaikan jalan raya Kebun Cengkeh hingga kawasan Stein segera dilaksanakan. Anggaran perbaikan jalan tersebut bersumber dari dana alokasi khusus tahun 2019. Aspirasi warga Kota Ambon yang bermukim di kawasan Kebun Cengkeh dan Stein terhadap perbaikan jalan raya di sekitar permukiman mereka disikapi DPRD dan pemerintah Kota Ambon. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon Yusuf Wali mengatakan pihaknya telah membahas kelanjutan perbaikan jalan di Kebun Cengkeh hingga Stein bersama Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon. Anggaran yang akan digunakan untuk melanjutkan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan tersebut sebesar 3,7 miliar rupiah. Anggaran tersebut bersumber dari dana alokasi khusus tahun 2019. Di dalam menutup lubang-lubang jalan yang ada sepanjang pompa bensin Kebun Cengkeh sampai ke Stein, alhamdulillah itu bisa dipenuhi. Dan itu hanya bisa dipenuhi dengan anggaran yang kemarin yang diperuntukkan untuk jalan itu sekitar 1,2 miliar yang hanya dibuat sepanjang 1,2 kilo. Alhamdulillah tahun 2019 ini perjuangan DPR Kota Ambon bersama-sama dengan Dinas PUPR dan pemerintah Kota Ambon mendapatkan bantuan dana DAK dari pusat berupa anggaran sebesar 3,7 miliar untuk menyelesaikan pengaspalan sisa yang belum diaspal pada tahun 2018 kemarin. Yusuf Wali mengungkapkan tahun lalu pemerintah Kota Ambon telah melakukan perbaikan jalan di kawasan Kebun Cengkeh sepanjang 1,2 km. Dana yang digunakan sebesar 1,2 miliar rupiah bersumber dari APBD Kota Ambon tahun 2018. Hamzah Tomia dan Junedi Asril melaporkan. Saudara, pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T di Maluku menjadi prioritas dari Dinas Komunikasi dan Informasi. Daerah 3T di Maluku meliputi Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, dan Seram bagian timur. Akses telekomunikasi di daerah 3T di Maluku masih sangat minim.
Melihat kondisi yang ada tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Maluku di tahun 2019 akan mendorong pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T di Maluku. Langkah Dinas Kominfo Maluku itu sejalan dengan program nasional yang dilaksanakan Kementerian Kominfo lewat program Palapa Ring Timur. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kominfo Maluku Prona Kudubun. Menurut Kudubun, penyelesaian program Palapa Ring Timur saat ini sudah mencapai 80%. Kehadiran program Palapa Ring Timur lewat jaringan fiber optik dari Papua ke Maluku membuka keterisolasian akses internet di kawasan timur Indonesia termasuk Maluku. Dan diharapkan 2019 ini selesai. Dengan demikian maka lewat satelit itu internet akan akses internet akan menyebar di seluruh wilayah Indonesia Timur khususnya. Kalau Barat sama Tengah itu udah 100% di Timur. Dengan demikian maka semua aspek bidang yang pendidikan, kesehatan, pariwisata yang mau menggunakan itu internet diharapkan sudah bisa jalan. Jadi kita memang bersama-sama nih, simpulnya tuh serentak maju, mesti beberapa bidang harus bekerja sama. Selain program Palapa Ring Timur, Kementerian Komunikasi dan Informatika UPT Bakti juga telah membangun akses internet dan tower untuk telepon bagi masyarakat di Maluku. Frida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan. Saudara, guna menyelaraskan program kerja kepemudaan dan olahraga Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota di daerah ini, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Maluku menggelar forum perangkat daerah dinas dimaksud. Kegiatan ini juga sebagai acuan bagi pelaksanaan program kepemudaan dan olahraga tahun 2019 sekaligus mempersiapkan rancangan program dan kegiatan di tahun 2020 mendatang. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Maluku hari ini melaksanakan forum perangkat daerah dinas dimaksud. Forum tersebut diikuti oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kota di daerah ini. Salah satu dasar pelaksanaan forum perangkat daerah ini yaitu Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Forum ini bertujuan untuk menyelaraskan program Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dengan Kabupaten Kota, mengkoordinasikan seluruh unsur yang menangani program kepemudaan dan olahraga agar dapat terlaksana secara efektif, serta mensosialisasikan penerapan indeks pembangunan pemuda di daerah ini. Narasumber yang dihadirkan dalam forum tersebut berasal dari Bapeda Maluku, Badan Pusat Statistik, dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Maluku. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku, Semi Huai, mengatakan forum perangkat daerah kepemudaan dan olahraga Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota di daerah ini diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan kepemudaan dan olahraga di daerah ini. Saya berharap forum ini jadi forum untuk kita mendapati solusi di tingkat kabupaten kota dan di tingkat provinsi, supaya konsep yang diharapkan oleh gubernur dan wakil gubernur seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wagub itu bisa kita temui jalannya, ya. Kita bisa diskusikan nanti dengan gubernur wakil gubernur baru, dan kita melapor kepada gubernur dan wakil gubernur yang akan mengakhiri masa tugasnya pada 10 Maret yang akan datang. Wakil Gubernur Maluku, Said Sauberua, ketika membuka kegiatan tersebut mengatakan dinas ini memiliki peran ganda yang sangat penting. Peran ganda tersebut masing-masing menciptakan pemuda sebagai pemuda harapan bangsa dan menciptakan atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah maupun bangsa dan negara di kancah internasional. Olehnya itu, forum ini yang akan berlangsung selama 1 hari itu diharapkan dapat melahirkan konsep pembangunan pemuda dan olahraga ke depan. Pembukaan forum perangkat daerah kepemudaan dan olahraga Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota itu dilanjutkan dengan selamatan hari ulang tahun keempat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Maluku. Otnil Kotadini dan Andre Uktolsea melaporkan. Saudara Wali Kota Ambon Richard Lohena Pesi mengukuhkan tim pengawasan orang asing atau tim PORA Kecamatan Sekota Ambon.
Tim tersebut akan membantu aparat imigrasi dalam mengawasi aktivitas orang asing di Kota Ambon. Tim Pora Kecamatan dan Kota yang dibentuk Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon dikukuhkan Wali Kota Ambon Kamis pagi. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon Aprizal mengatakan pembentukan tim Pora ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Tim Pora terdiri dari aparat sejumlah instansi, diantaranya kecamatan dan kota, kejaksaan, serta TNI Polri. Pembentukan tim Pora untuk memaksimalkan pengawasan terhadap orang asing di Kota Ambon. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku, Andi Nurka mengingatkan tim Pora agar dalam bertugas selalu berkoordinasi dengan aparat imigrasi. Dikarenakan tim Pora hanya melakukan pengawasan sementara tindakan pengamanan hingga penangkapan merupakan kewenangan petugas imigrasi. Tim Pora dimintakan agar dalam melaksanakan tugas memperhatikan manfaat kehadiran orang asing itu di Ambon serta dampak terhadap stabilitas keamanan negara. Tim Pora juga diminta memberikan pelayanan yang baik kepada warga negara asing, terutama investor. Menurut Wali Kota Ambon Risat Lohana Pesi, pembentukan tim Pora sangat penting untuk masa depan bangsa dan kota ini. Diakui banyak pintu masuk orang asing ke kota ini. Untuk itu Wali Kota instruksikan kepada camat segera minta kepala desa, RW dan RT untuk ikut memantau keberadaan orang asing. Bila mencurigai ada warga negara asing di lingkungan masing-masing, segera melaporkan kepada tim Pora atau kantor imigrasi. Sehingga tim Pora ini dia tidak cukup di kota, dia harus ada pada semua kecamatan sebagai ujung tombak terdepan dalam rangka pengawasan ini. Oleh karena itu tim ini selain bekerja itu, saya juga minta kepada para camat-camat saya untuk sosialisasi, kemudian juga koordinasi dengan kepala-kepala desa, lurah, raja. Kalau ada muka asing yang masuk, itu segera koordinasi. Ya, jangan sampai kita terjebak dalam kelalaian kita. Keberadaan orang asing juga dikhawatirkan berdampak terhadap stabilitas politik dan keamanan negara. Selain itu, masuknya orang asing ke suatu daerah dapat dimanfaatkan untuk mengedarkan obat-obat terlarang. Harapannya keberadaan tim Pora yang baru dikukuhkan itu menjadi jembatan utama dalam menyelesaikan masalah orang asing di Kota Ambon. Hamjat Tomia dan Junaidi Asril melaporkan. Saudara, Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menggelar diskusi membahas Kamtibmas menjelang pemilu 2019. Diskusi yang berlangsung di aula Polres tersebut diikuti para pimpinan partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para dan ramil Kapolsek dan Camat sekota Ambon. Menjelang pemilihan umum 2019, masyarakat diminta untuk bersama menciptakan Kamtibmas yang kondusif. Terkait masalah Kamtibmas itu, Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease mengulasnya lewat kegiatan fokus group discussion yang berlangsung Rabu kemarin di Aula Polres Ambon. Diskusi ini digelar dengan tema Kumpul Orang Basudara, Bacarita Kamtibmas dan Pemilu 2019 yang aman, tertib deng sajo-sajo. 3 narasumber yang dihadirkan dalam diskusi ini, Wakapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Komisaris Polisi Ferry Mulyana Sunaria, Ketua KPU Kota Ambon Nuskainama, dan Komisioner Bawaslu Daim Baco Rahawarin. Peserta dalam kegiatan ini, para pimpinan partai politik, latupati, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan camat sekota Ambon. Kasat Binmas Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease AKP Emusminan Larat mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengajak seluruh masyarakat Kota Ambon bersama menjaga dan mewujudkan pemilu 2019 yang aman, tertib, lancar, dan sejuk. Wali Kota Ambon Risat Lohana Pesi saat membuka FGD ini menyatakan Kota Ambon meraih penghargaan sebagai kota damai dan kota percontohan kerukunan hidup umat beragama di Indonesia. Olehnya masyarakat dihimbau tetap menjaga Kamtibmas yang baik di daerah ini. Seluruh stakeholder yang ada di sini, baik TNI, Polri, pemerintah daerah, camat, raja, lurah, maupun tokoh-tokoh agama, itu kumpul dalam suasana persaudaraan, lalu istilah Ambonnya dalam suasana sejuk gitu, toh.
lalu bicarakan soal bagaimana ini kita menghadapi Pilpres dan Pileg 17 April besok ini. Nah, suasana ini yang menurut saya dia harus menjadi contoh buat daerah-daerah lain, ya. Dan Ambon sudah buktikan itu pada setiap event politik apapun juga, semua kita boleh berpendapat atau boleh bertegang otot pada saat menghadapi hari H, tapi setelah itu betul-betul Ambon ini kondusif. Melalui diskusi Kamtibmas ini diharapkan sinergitas yang baik antara penyelenggara pemilu, pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat dalam mewujudkan pemilu 2019 yang aman, tertib, dan sejuk. Dalam kegiatan ini sekaligus dilakukan deklarasi Kamtibmas. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Saudara, peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2019, pemerintah Kota Ambon dan masyarakat kerja bakti membersihkan ruas jalan Kecamatan Baguala. Kegiatan ini sekaligus dengan memperingati Hari Peduli Sampah tahun 2019 di instalasi pengolahan sampah terpadu di Toisapu. Puncak peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2019 di Kota Ambon dilaksanakan dengan kerja bakti bersama antara pemerintah Kota Ambon dan masyarakat. Kerja bakti membersihkan lingkungan, mengambil titik di kawasan Kecamatan Baguala. Kerja bakti ini melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Ambon, pelajar dan komunitas pecinta lingkungan. Tahun ini, puncak peringatan Hari Peduli Sampah Nasional dilaksanakan di lokasi instalasi pengolahan sampah terpadu atau IPST Toisapu, Kecamatan Lei Timur Selatan. Peringatan HPSN 2019 mengusung tema Gerakan Indonesia Bersih merupakan salah satu komponen dari Gerakan Revolusi Mental, sebagaimana instruksi Presiden Republik Indonesia. Gerakan Indonesia Bersih ini mencakup peningkatan perilaku hidup sehat dan bersih lingkungan, keluarga, satuan pendidikan, kerja, dan komunitas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Lucia Ishak, mengatakan pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional di Ambon menjadi momen bagi masyarakat untuk peduli sampah. Gerakan Indonesia Bersih, ya. Gerakan Indo Bersih ini nih, ya, ini merupakan satu gerakan ya yang mendorong untuk semua pemerintah daerah pada level di daerah itu untuk menunjang dengan regulasi-regulasi untuk bisa menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pemerintah Kota Ambon mengajak masyarakat untuk melihat sampah bukan sebagai barang sisa, namun dilihat sebagai potensi yang dapat diolah sehingga bernilai ekonomis. Minggus Noya dan Lamarunga melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Ambon akan melakukan koordinasi dengan pihak PLN agar tidak terjadi pemadaman aliran listrik selama ujian sekolah berstandar nasional maupun ujian nasional berbasis komputer berlangsung. Seluruh siswa kelas ujian SMP sederajat di tanah air akan diperhadapkan dengan ujian sekolah berstandar nasional maupun ujian nasional berbasis komputer April mendatang. Mengingat lebih dari 40 SMP sederajat di Kota Ambon yang akan melaksanakan ujian sekolah berstandar nasional secara offline dan ujian nasional berbasis komputer, maka diharapkan agar tidak terjadi pemadaman aliran listrik selama kedua ujian tersebut berlangsung. Olehnya itu, pemerintah Kota Ambon akan melakukan koordinasi dengan pihak PLN terkait permasalahan dimaksud. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Fahmi Salatalawi, di Ambon kemarin. Nah, oleh karena itu memang di samping kesiapan-kesiapan itu, kami juga akan melakukan koordinasi dengan PLN supaya pada saat pelaksanaan ujian nanti tidak ada pemadaman. Bila dalam pelaksanaan kedua ujian dimaksud terjadi pemadaman aliran listrik, maka akan sangat merugikan anak bangsa di daerah ini. Otis Kotadini dan Andre Oktolsea melaporkan. Saudara, seluruh siswa dapat mengikuti ujian dengan baik, apalagi dalam menghadapi era digital yang penuh dengan tantangan tetapi memiliki peluang. Seluruh siswa SMK di tanah air pekan kemarin diperhadapkan dengan ujian sekolah berstandar nasional. Ujian sekolah berstandar nasional itu telah berakhir hari ini. Kepala SMK Negeri 6 Kota Ambon, Edward Luturmas, mengharapkan seluruh siswa di sekolah tersebut
harus mengikuti ujian sekolah berstandar nasional yang telah berakhir hari ini maupun ujian nasional berbasis komputer yang akan dilaksanakan Maret nanti. Karena kedua ujian tersebut sangat menentukan perjalanan mereka ke depan. Apalagi di era digital 4.0 saat ini. Bila tidak, setelah mereka lulus, tidak dapat berbuat apa-apa, hanya menjadi penonton di daerah sendiri. Semua siswa yang mengikuti ujian sekolah berbasis nasional dan ujian nasional berbasis komputer dan ujian praktek, uji kompetensi kalian ini semuanya diikuti dengan baik. Dan karena itu harapan bersama, harapan semua pihak, terutama orang tua bahkan lembaga ini, harapan bangsa dan negara, kita mengharapkan supaya anak-anak ini bukan sekedar lulus, tapi juga memiliki mutu, memiliki kualitas yang dibanggakan. Karena ini anak-anak bangsa generasi emas yang harus disiapkan untuk menghadapi era digital, era 4.0 yang di satu pihak penuh tantangan, tetapi juga penuh dengan peluang. Olehnya itu, Luthur Mas selalu menekankan pada seluruh siswa kelas ujian agar selalu belajar dan belajar sehingga tidak tertinggal dengan lulusan dari sekolah lain. Otnil Kota Dini, Andre Oktolseya melaporkan. Saudara, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 12 terus berupaya agar semua mahasiswa perguruan tinggi swasta masuk pada pangkalan data pendidikan tinggi Kemenristek Dikti. Hal ini dilakukan agar pengguna jasa lulusan dapat mengetahui legalitas sebuah perguruan tinggi. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 12 Muhammad Bugis menyebutkan semua mahasiswa perguruan tinggi swasta wajib masuk dalam pangkalan data pendidikan tinggi Kemenristek Dikti. Hal ini dilakukan agar pengguna jasa lulusan ini dapat mengetahui legalitas sebuah perguruan tinggi. Menurutnya dari total mahasiswa yang berjumlah kurang lebih 50.000 di wilayah Maluku dan Maluku Utara telah terdaftar 87,9%. Bugis mengakui masih banyak mahasiswa yang belum terdaftar. Mereka adalah mahasiswa pada semester awal yang mana kegiatan akademik masih berjalan di perguruan tinggi. Salah satu indikator itu adalah bagaimana jumlah mahasiswa, kegiatan jumlah mahasiswa yang berada di PTS itu dia terdaftar di pangkalan data. Kan begitu kan? Untuk pada saat mereka selesai, user yang menggunakan mereka itu bisa melihat, oh saudara Muhammad Bugis punya nama betul-betul dia terdaftar sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi A misalnya. Itu pada tahun 2018 kemarin, itu saya sudah mencapai, jadi jumlah semua mahasiswa yang terdaftar di PDPT itu saya sudah mencapai sekitar 87,9%. Artinya sudah cukup banyak dari jumlah mahasiswa yang kurang lebih hampir 50.000 orang di wilayah Maluku dan Maluku Utara, itu betul-betul saya bisa pastikan bahwa mereka sudah terdaftar di PDPT. Sesuai Kemenristek Dikti, data mahasiswa di pangkalan data akan digunakan sebagai rujukan pemberian beasiswa, penelitian, serta perlombaan di tingkat mahasiswa. Selain itu, Badan Kepegawaian Nasional maupun daerah telah mengetahui fungsi pangkalan data Dikti untuk melacak legalitas pendidikan tinggi. Untuk itu, calon PNS harus seorang lulusan yang mengikuti perkuliahan yang legal dan terdaftar. Melkilatus Aule Sarlas Belaman melaporkan. Saudara, penyampaian berita tadi mengakhiri Warta Maluku malam ini. Dan kini Anda dapat mengikuti setiap edisi program Berita Warta Maluku melalui subscribe akun YouTube TVRI Stasiun Maluku dan jangan lupa like Facebook fanpage TVRI Stasiun Maluku untuk informasi terupdate setiap malam. Akhirnya mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas, saya Indi Parenusa. Dan saya Abraham Soni Suprantila mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda dengan kami. Selamat malam dan sampai jumpa.